Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita mau nge-review alat press briquette yang kecil ya. Kemarin kita udah review yang gede, ini sekarang yang kecil, yang low budgetnya. Jadi ini ada dua, bentuknya sama, cuman sebenarnya beda. Dia bedanya di bagian kepala cetaknya. Kalau yang itu yang udah dicat itu ada dua kepala cetak, yang ini cuma satu kepala cetak. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan masing-masing keunggulannya apa, dan kalau tanpa loader kayak gimana, dan kalau menggunakan loader gimana. Jadi tonton video ini sampai habis dan kita lanjut ke reviewnya. Oke, dalam paket pembelian ini karena kan dibungkus ya, jadi handle-nya tuh dilepas. Ini handle-nya. Jadi handle-nya dilepas agar pengirimannya lebih mudah. Jadi cara perakitnya juga gampang, nggak sulit-sulit banget, bahkan lebih gampang daripada yang gede ya. Ini cuma tinggal pasang handle-nya, pasang hidroliknya, selesai. Ini bagian handle. Jadi di sini ada bagian untuk penyangga hidroliknya. Jadi penyangga hidroliknya ada sebelah kiri. Jadi posisinya seperti ini. Ini sudah ada baut terpasang di sini, tinggal dilepas saja. Sudah dilepas bautnya, kita taruh handle-nya. Posisi untuk bracket hidroliknya di sebelah kiri, jadi kalau seperti ini terbalik ya. Jadi seperti ini, kita pasang bautnya. Lalu ini untuk pendorongnya. Dan ini untuk hidroliknya. Jadi sistem untuk ngebalikinnya udah nggak pakai per lagi. Jadi kita pakai hidrolik biar lebih canggih dan ya kelihatannya juga lebih bagus sih. Ya ini dilepas. Bisa pakai obeng, bisa pakai tangan juga. Ketika sudah lepas, bagian bawah dimasukkan, yang atas dimasukkan. Jika sudah, pasang kuncinya kembali. Jika sudah, coba tekan ke bawah. Ya, ini penampakan setelah dirakit. Jadi bedanya cuma di handle-nya aja ya, karena dilepas. Jadi pas kita coba dorong, sudah ada pendorong atasnya lagi. Dia menggunakan hidrolik. Jadi lebih clean dan lebih rapi. Kalau pakai per tuh kan agak sedikit susah masangnya, agak berisik. Pakai hidrolik gampang masangnya. Yang dua cetak sengaja nggak dirakit karena itu udah dicat sih, itu sebenarnya mau dikirim. Cuma nanti kita lihat buat kepala cetaknya aja. Nanti dijelaskan bedanya apa. Ya ini penampakan dari bagian depannya ya. Ini yang satu lubang. Jadi satu lubang ini hanya cuma satu di sini. Yang ini ada dua di bagian ini ya. Di bagian sini ada dua, jadi dia berjejer seperti ini ya, berjejer di bagian ini. Jadi sebenarnya ada keunggulan masing-masing ya. Jadi bang, kenapa harus bikin yang satu sedangkan yang dua ada gitu? Sebenarnya kalau yang satu nih mungkin karena dia cuma ada satu kotak, daya pressnya itu lebih kuat karena dia hanya fokus di satu kotak. Satu bracketnya tuh lumayan keras jadinya. Ini salah satu contohnya. Dia lumayan padat ya. Karena dia hanya fokus mendorong di bagian satu kotak saja. Sedangkan bagian ini, bagian yang dua kotak, dia berfokus pada dua kotak di pressnya itu. Jadi agak kurang press ya. Cuman keunggulan dianya juga adalah pengerjaan bisa lebih cepat karena sekali ini langsung dapatnya dua, sekali press langsung dapatnya dua. Ya itu tergantung dari ini juga sih, agan-agan mau yang ini saja, mau yang satu cetak atau mau yang dua cetak. Itu tergantung dari masing-masing. Keunggulannya seperti itu aja sih, sama aja. Yang dimaksud dengan loader ini sebenarnya bilangnya apa ya, buat masukin arang lah ya, atau corong gitu. Jadi
lebih fleksibel, lebih mudah gitu, pengerjaannya lebih simpel karena kita bisa masukin bubuk arang ke dalam sini. Jadi kita tinggal geser, dia akan jatuh sendiri ke sini. Jadi ini sebenarnya corong, ini jatuh ke bawah sini, jadi bisa langsung kita press. Jadi ketika digeser, ini ada plat untuk menahan biar dia nggak jatuh. Jadi pas digeser, pas ada lubang dia jatuh dalam sini. Dan misalkan tanpa loader, dia nggak ada ininya, jadi hanya ada kepala cetak ini aja. Jadi nanti dibuatkan sendoknya, jadi bisa langsung masuk ke dalam sini. Perbedaannya apa? Kalau misalnya tanpa ada loader, itu untuk adonan yang mungkin agak sedikit basah ya, agak sedikit yang ya agak adonan basah. Karena kalau basah itu pakai loader agak susah, karena biasanya nyangkut di bagian loadernya. Tapi kalau misalnya kita pakai adonan yang setengah basah, ini bisa pakai loader. Dan ke bagian bahannya, di sini untuk ini kita menggunakan 4 jenis hollow. Jadi hollownya ada yang 4x4, ada yang 2x2, ada yang 3x3, ada yang 2,5x2. Dan saya menggunakan hollow galvanis nih. Karena kalau misalkan pakai hollow yang biasa atau bisa hollow hitam, karena arang itu cepat membuat besi berkarat, kayaknya kurang recommended. Jadi saya menggunakan yang galvanis karena daya tahannya lumayan kuat gitu. Dari mulai platnya, jadi dari plat ininya, dari plat corong ininya, semuanya saya pakai menggunakan hollow galvanis, kecuali bagian besi stripnya untuk penyangga dorongnya atau untuk sebagai penopang briket-briket lainnya. Karena nggak ada yang galvanis. Tapi ini dari galvanis juga, nanti kita cat seperti ini. Jadi kalau misal pun emang ini ngelopek catnya gitu, itu nggak, insya Allah nggak akan berkarat. Kecuali kalau udah pemakaiannya mungkin udah berapa tahun gitu, ya adalah kemungkinan berkaratnya. Lanjut ke bagian pengelasan. Jadi bagian pengelasan ini saya lumayan agak bikin rapih ya, karena kalau misalkan nggak rapi itu biasanya kurang kuat. Dan saya menggunakan las MIG. Jadi untuk benda-benda kecil seperti ini gitu, enakan pakai mic. Jadi posisi hasilnya rapi dan hasil lasannya itu nggak bohong gitu, nggak kayak lasan MMA. Kalau lasan MMA kan biasanya kalau misalnya nggak dipukul ada bekasnya tuh bohong ya. Biasanya nanti tiba-tiba bagus rapi dari luar, ternyata gampang patah gitu. Ini enggak, ini pakai las mic. Jadi saya buat serapi mungkin ya, kualitas pabrik lah, hampir dari posisi lasan ininya semuanya saya bikin rapi karena biar bagus aja gitu, biar bagus, biar kuat, dan biar enak dilihat. Oke, sekarang kita lanjut bagian ke pengetesannya. Jadi kita coba tes posisi arang setengah basah kayak gimana hasilnya dan cara pengoperasiannya seperti apa. Jadi kita coba yang satu cetak aja, karena yang 2 cetak sudah dicat, takut nanti ngotorin. Tapi nanti hasilnya sama aja sih, cuman perbedaan di bagian pressnya aja. Nah, di bagian kaki-kaki ada lubang, sengaja saya buka karena kalau misalkan posisi ngepres itu lumayan agak bergoyang ya, agak kurang enak kalau misalnya enggak di skrup di bagian mejanya. Jadi direkomendasikan di skrup, jadi kerjanya enak, dianya juga enggak gampang goyang gitu. Kita skrup terlebih dahulu. Oke, kita masukin bubuk arangnya. Oke, cara kerjanya cukup mudah ya. Jadi yang bagian bawah, bagian plat bawah untuk ngejaga biar dia nggak jatuh. Bagian ini pegangan plat bawah kita geser, kita goyangkan. Nah, ketika sudah di bagian sudah terisi, ini kelihatan penuh dari sini. Ketika sudah penuh, kita geser kembali. Habis itu kita tinggal dorong. Bila perlu kita tekannya itu berulang-ulang seperti ini agar hasilnya maksimal. Jika sudah, bagian plat ini kita geser ke kiri. Jika sudah, kita dorong lagi sampai ke bawah.
seperti ini hasilnya. Seperti saya bilang tadi, hasilnya kalau satu cetak tuh lebih bagus. Di bagian plat ini bawah ada bagian kayak buat perosotan. Jadi hasilnya pas dia jatuh, dia langsung turun ke bawah. Kita coba banyak. Ya, ini hasil dari pengetesan tadi ya. Nah, kalau yang satu cetak nih lumayan agak press ya. Jadi lumayan agak kuat gitu. Kita coba banting-banting, lumayan kuat karena dia benar-benar ngepres. Nah, beda sama yang dua tuh dia lebih agak sedikit kurang padat. Tapi kalau misalkan kita terus di bagian kita dorong sih padat aja. Cuman pengerjaannya emang agak sedikit lumayan menggunakan tenaga. Ini kalau udah dijemur makin kuat nih. Dijemur ditambah tapioka, mantap hasilnya. Ya gitu aja untuk review alat press briquetnya ya. Yang satu dan yang dua sama aja. Cuman bagian di pressnya aja. Untuk bagian hasilnya mungkin. Jika kalian berminat, kalian bisa mendapatkan dengan harga yang mungkin cukup murah daripada alat press briquet lainnya ya. Kalau untuk yang satu ini harganya 750.000 dan yang untuk yang dua harganya 800. Beda di 50.000 aja. Untuk beratnya sendiri sekitar 4 kiloan. Jadi nanti kalian bisa cek untuk link pembeliannya ada di Shopee atau di Tokopedia. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin sampai selesai. Sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita coba tes banting yang sudah kering ya. Kalau adonannya pasti kayaknya lumayan agak keras ini ya. Dia nggak yang hancur pas udah dibanting. Jadi kayak batu. Kita coba yang masih basah. Yang tadi baru kita coba hancur ya. Jadi harus dijemur dulu. Jadi